Oke, kali ini kita ketemu lagi. Silakan buka file terakhir yang dari sketsa, proses sketsa di Grease Pencil. Oke, untuk layarnya sama saya ditutup dulu bagian image-nya, referensi karena kita udah nggak butuh lagi. Lalu di sini saya pindah ke object mode. Lalu dengan menekan Shift A, kita menambahkan sebuah UV sphere baru. UV sphere-nya kita besarin dikit, tekan S. Lalu pastikan kita pilih objek di Grease Pencil, terus kita taruh di batas sumbu X ya, jadi dia berada di atas posisinya, di atas ground, di atas tanah. Kemudian bola ini di objek mode kita pindahkan, kita tempatkan di kepala. Untuk ukurannya disesuaikan aja. Nah, kalau kita lihat dari tampak samping, kita bisa menggunakan referensi dari Grease Pencil-nya ya. Jadi kita pilih Grease Pencil-nya dulu, gambar sketsa, kita masuk edit mode, lalu kita seleksi objek tampak samping, kita rotate di sumbu Z, ya, R, Z, 90 derajat seperti ini. Kita tekan angka 3 untuk melihat dari samping, samping kanan, samping kiri. Lalu kita masuk ke edit mode lagi, kita pastikan geser di sumbu Y, kita pastikan sumbu Z-nya itu berada di sekitar telinga ya, pusat keseimbangan di situ. Jadi bisa dilihat di sini ada tampak depan dan samping. Lalu kita nyalakan filter di sini. Lalu ada selection tool. Di sini kita klik selection tool-nya sehingga layer Grease Pencil ini tidak bisa dipilih. Tujuannya sebagai referensi ketika kita melakukan proses blocking. Lalu untuk background kita kita set menjadi lebih gelap areanya karena kita bekerja dengan objek 3 dimensi yang lebih terang. Kita sesuaikan lagi ukuran dari objek bola untuk kepala. Lalu saya akan menambahkan sebuah silinder. Kita lihat silindernya masih ada di bawah, kita naikkan dulu. Silinder ini kita skalakan, kita perbesar untuk ditempatkan di daerah leher. Kita lihat dari tampak depan dan samping, kita rotate R, tekan R ya. Kita posisikan sesuai dengan gambar dari Grease Pencil-nya. Lalu untuk kepala, diduplikat lagi, kita taruh untuk area bagian bawah kepala ya, daerah dagu atau mulut, sehingga menyerupai seperti ini. Lalu untuk bagian badan, saya duplikat Shift D di objek mode dari bola, dari kepala seperti ini. Lalu kita tekan S untuk memperkecil, lalu duplikat lagi, terus kita coba sesuaikan posisinya, lalu duplikat lagi, jadi seperti men-tracing sebetulnya. Lalu kita lihat di tampak depan, tekan angka 1, kita lihat bahwa objeknya masih kurang lebar, jadi kita perlebar, tekan S di sumbu X. Lalu lanjutkan duplikat juga untuk daerah pinggang. Ini masih pencarian bentuk dulu ya, blocking dari bentuk geometrik. Nanti untuk bentuknya kita sesuaikan lagi ketika pada proses sculpting. Ini kita duplikat lagi untuk bagian pinggul di bawah. Kita coba cek dari tampak samping. Setidaknya objek-objek yang tadi diduplikat sudah sesuai di dalam garis. Ini saya duplikat dari area bola yang bawah untuk di daerah pantat ya.
Nah, ini kalau misalkan pantat itu kan kanan kiri. Nah, sebaiknya jangan diduplikat manual seperti ini. Kita gunakan eh, modifier yang namanya modifier mirror. Jadi di object mode kita beri modifier mirror, kita pastikan aksisnya di X, lalu kita masuk edit mode, lalu kita geser di edit mode, ya G di edit mode, jangan G-nya di object mode. Nah, ini pastikan juga untuk konsistensi ya, kalau ketika kita menduplikat objek di bagian kiri karakter, untuk bagian-bagian yang termirror harus semuanya di kiri gitu ya. Jadi untuk bagian kaki, tangan, dan lain-lain kita semuanya gunakan di bagian area badan sebelah kiri. Lalu saya duplikat dari leher ini untuk membuat bagian tubuh yaitu paha atas ya, paha bagian atas. Kita sesuaikan lagi, kita bisa lihat bahwa di sini untuk paha atau kaki ini juga membutuhkan modifier mirror. Sama caranya ya, kita masuk ke edit mode lalu geser di edit mode. Kita sesuaikan bagian kiri dan bagian atasnya dengan menekan Shift Z. Ini masuk ke mode wireframe. Kita bisa pilih salah satu area bagian atas dan bawahnya. Saya menggunakan mode lasso tool untuk selection-nya. Kita geser lagi, tekan G di edit mode. Ini sampai area kira-kira di lutut. Lalu kita coba inspeksi lagi. Area bagian atasnya bisa diperkecil kalau ternyata terasa terlalu besar. Kita bisa sesuaikan lagi. Jadi tujuan untuk membuat blocking ini mencari gambarannya dulu. Kira-kira secara proporsi bagian-bagian tubuhnya sudah sesuai dengan sketsa atau belum. Untuk tangan kita bisa duplikat seperti ini, mengambil dari kaki, tapi kita bisa coba gunakan nanti sketsa dari tampak samping yang telah kita buat sebelumnya di grease pencil. Jadi untuk bagian tangan kita coba bikin dari sketsanya dulu ya. Yang ini kita coba maksudnya biar pas. Kita coba delete dulu. Saya ambil dari leher, duplikat, kita rotate dulu. Ini untuk lengan bagian atas. Sesuaikan panjangnya kita sesuaikan sampai ke daerah siku. Ya, bukan untuk batas bajunya, tapi di daerah siku. Masuk ke Shift Set untuk memilih dalam mode wireframe. Kita geser, kita perkecil sedikit, kita duplikat untuk area lengan. Dibikin lebih panjang, scale di sumbu Z, kita atur rotasinya mengikuti gambar di grease pencil. Kita pilih dalam mode wireframe agar terpilih semua. Kita atur sampai pergelangan tangan, panjangnya kira-kira seperti itu. Untuk telapak tangan saya ambil dari bola, kita posisikan. Di sini dia sudah memiliki mode modifier mirror, sementara modifier mirrornya saya hapus dulu. Di bola ini untuk telapak tangan tidak memiliki modifier apapun, diposisikan di tengah.
tengah-tengah lengan, lalu akan dibuat lebih pipi dengan menekan skala S di sumbu X. Tekan S lalu tekan X. Ini juga sama, tekan S lalu tekan Y, jadi lebih pipih di sumbu Y. Lalu untuk pembuatan jari-jari, saya ambil dari lengan bawah, kita duplikat di skala terkecil, lalu kita sesuaikan posisinya. Untuk ruas jarinya ada 2 yang terlihat keluar. Saya pilih pangkal belakangnya lalu di-extrude ke belakang. Lalu untuk jari sama, masih diduplikat dari lengan. Untuk proporsi dan skalanya juga masih bisa disesuaikan lagi. Untuk jari yang dibuat pertama adalah jari tengah, karena jari tengah itu adalah jari yang lurus dengan lengan. Masuk di objek mode, kita duplikat dari jari tengah untuk membuat jari telunjuk. Untuk skala perbandingannya, jari tengah lebih panjang daripada jari telunjuk. Lalu diduplikat lagi untuk membuat jari manis dan seterusnya. Untuk posisi jari, sedikit ditekuk seperti ini, jangan terlalu kaku lurus. Jadi posisinya posisi tangan pada saat rileks. Jadi kita bisa coba posisi jari tangan kita pada saat rileks itu tidak lurus, tegang, tapi sedikit membengkok. Oke, kita coba lihat lagi secara keseluruhan. Kita pilih semua untuk bagian tangan, lalu tekan Ctrl J untuk join. Kita lakukan penyesuaian ukuran ketika hendak ditempelkan ke badan. Kita bisa melakukan posisi dulu, memposisikan si tangannya. Di sini sumbunya itu berada di daerah pergelangan tangan atau di telapak tangan. Kita rencananya memindahkan ke ujung ke daerah bahu ya. Caranya kita masuk edit mode, select seperti ini, lalu tekan Shift S, lalu pilih cursor to selected. Ini akan membuat jadi kursornya menempel pada area yang dipilih. Lalu masuk objek mode, klik kanan, lalu set. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sekarang posisinya sudah memiliki sumbu di pangkal di atas. Posisikan lagi. Kita bisa lakukan di dalam edit mode, pilih seperti ini, lalu tekan Ctrl L hanya untuk memilih area yang mau dirubah posisinya. Nah, tekan Ctrl L, kita bisa pilih satu titik seperti ini, kita bisa atur atau memilih dalam mode wireframe agar lebih yakin semuanya akan terpilih. Kita sesuaikan lagi sampai betul-betul mendapat kira-kira proporsi yang baik ya. Kita bisa pilih lagi, tekan Ctrl L untuk memilih semua bagian. Untuk bagian lengannya kita bisa sedikit tekuk seperti ini. Posisikan sedikit sikunya itu sedikit bengkok ya.
kita memilih hanya bagian telapak tangan dan beserta jarinya, kita sedikit tekuk juga ke bawah seperti ini. Jadi posisikan sebisa mungkin berkesan rileks. Untuk bagian bahu, ini saya lakukan penambahan. Kita duplikat di objek mode, kita geser dari tampak samping. Ini mungkin kalau dari sketsanya memang terlalu bawah ya, posisi bahu dan keluar lengannya itu terlalu bawah. Nanti kita bisa sesuaikan lagi. Nah, kalau seperti ini, kita pilih antara bahu bulat yang tadi, lalu tekan Ctrl J dengan si lengan. Nah, ketika dikasih modifier mirror untuk yang tangan sebelah kanan, di sini bisa dilihat bahwa orientasinya salah ya. Jadi hal ini tuh terjadi gara-gara setelah kita melakukan banyak perubahan rotasi dan posisi, itu belum di-apply. Jadi langkahnya harus masuk objek mode, tekan Ctrl A, lalu pilih Apply All seperti ini. Dan ketika kita tambahkan modifier mirror lagi, semuanya sudah betul. Ya, untuk anatominya, untuk bobot atau volume dari badannya, kalian bisa coba sesuaikan dengan karakter desain atau sketsa kalian ya. Jadi pada tahap vlogging ini kalian memiliki kebebasan untuk menyesuaikan, tidak sesuai dengan yang contoh yang diberikan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat kaki. Saya ambil silinder dari leher. Caranya masih sama secara prinsip dengan pembuatan tangan ya tadi. Jadi kita taruh seperti ini, kita posisikan di tampak samping, lalu kita lihat, kita sesuaikan penempatannya. Kalau kita lihat di sini objeknya baru satu, kita pilih modifier mirror, lalu masuk edit mode dan kita geser dan rotate di edit mode seperti ini. Kita lakukan penyesuaian. Selalu pastikan untuk memilih itu di mode wireframe seperti tadi ya. Jadi jangan sampai nanti ada bagian yang tidak terpilih dan tidak terbawa ketika digeser. Dan jangan lupa ketika nanti mau menggeser, harus di dalam edit mode jika sudah memiliki modifier mirror seperti ini. Agar garis sumbunya tetap berada di sumbu X 0,0 ya. Nah, untuk yang bagian betis, ini akan dicoba melakukan extrude dari ujung bawah paha ya, atau lutut. Tekan E, lalu geser ke bawah seperti ini, sampai area pergelangan kaki. Untuk area lututnya kita pilih seperti ini, lalu kita sedikit bengkokkan, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu lurus. Kita akan membuat bagian kaki. Kita bisa lihat dari tampak samping. Kita pilih dulu bagian bawahnya, lalu tekan E untuk extrude, lalu tekan S untuk meratakan bagian bawahnya. Kita tekan S, di Z tekan 0 ya. Jadi S, di Z tekan 0 agar bagian bawahnya itu rata seperti ini. Lalu kita pilih hanya bagian depannya tanpa memilih bagian titik belakang. Kita pilih sama seperti ini, sama seperti bagian atas. Ini caranya akan kita extrude ke depan untuk bikin kaki. Ya, nah ini salah ya, jadi di undo dulu.
tekan E, lalu geser ke depan. Kita sesuaikan kira-kira skalanya. Kita unselect bagian bawah, kita geser dan perkecil untuk bagian depan. Nanti untuk karakter desainnya, ini bagian tumit belakang. Untuk karakter desainnya bisa menggunakan sepatu atau tidak menggunakan alas kaki, jadi jari-jarinya bisa terlihat juga. Lalu kita inspeksi secara keseluruhan, secara proporsional objeknya per masing-masing bagian tubuhnya. Kita coba lihat. Kita matikan dulu grease pencil agar lebih fokus. Di sini saya merasa bagian tangan sepertinya perlu diperbesar sedikit. Ya, jadi jari-jarinya kita coba perbesar. Select seperti ini, lalu tekan Ctrl L, lalu tekan skala. Untuk bagian kaki, coba nyalakan. Bagian leher ternyata masih kurang besar. Ini saya pilih bagian lengan bawah dengan tujuan hendak memilih dan memisahkannya. Jadi pilih seperti ini, lalu di separate, dipisah. Tekan P tadi untuk memisahkan bagian yang terpilih agar lebih mudah diseleksi. Karena ketika sudah di Ctrl J, di join, untuk memilih areanya itu cenderung lebih susah ketika tidak memiliki titik yang terlihat ya, seperti ini. Kita bisa join kembali, pilih lengan atas, lalu tekan Ctrl J. Di sini bisa terlihat lengan bawahnya sudah tergabung lagi dengan bahu dan lengan atas. Ini saya duplikat, diambil dari bagian belakang untuk membuat tonjolan siku ya. Untuk tahapan blocking ini kalian bisa sesuaikan dengan karakter desainnya. Dengan maksud sampai sejauh mana blocking ini dilakukan ya, apakah sampai sangat-sangat detail, karena bisa dilakukan sampai sangat detail, misalkan dengan menambahkan untuk agar volume dari karakternya itu lebih muncul. Jangan lupa di save ya pekerjaannya. Ini bisa terlihat bahwa kita memiliki banyak objek, ada beberapa objek. Kita bikin satu collection baru, kita pilih semua objeknya, kita beri nama dulu collectionnya, misalkan karakter blocking, lalu kita pilih semua objek geometri yang tadi digunakan untuk blocking. Bisa dengan di drag seperti ini, pastikan digeser itu semuanya terbawa, lalu kita drag and drop, masukkan ke dalam collection karakter blocking. Pastikan ketika ini semuanya sudah terpilih ya, sudah masuk ke dalam collection. Tujuannya dibuat collection seperti ini agar kita mudah membuat pengaturan. Lalu kita duplikat si collection ini, lalu beri nama untuk yang backup ya. Jadi kita masih memiliki satu kumpulan atau collection yang cadangannya. Kalau sewaktu-waktu kita masih membutuhkan modifikasi atau perubahan, jadi jangan sampai nanti ketika sudah melakukan tahap sculpting dan ternyata tidak puas, ternyata kita nggak punya file blockingnya gitu ya. Lalu di sini kita pilih untuk yang karakter blocking itu tidak
yang backupnya itu tidak bisa di select ya, atau tidak bisa dilihat di collection karakter blocking, kita akan gabungkan semua. Tapi pastikan dulu semua modifier mirrornya di-apply untuk bagian-bagian yang memiliki modifier mirror seperti ini. Kita cek lagi, semuanya sudah di-apply modifier mirrornya. Oke, selanjutnya kita select seperti ini di object mode, lalu tekan Ctrl J agar mereka semuanya menjadi satu grup ya, terjoin. Bisa dilihat di dalam collection dia jadi satu objek. Berbeda sama seperti yang di backup. Kita beri modifier yang namanya decimate. Kita masukkan angkanya itu sekitar 0,2 untuk mengurangi jumlah vertex pada objek yang telah kita buat tadi. Kita klik triangulate-nya. Mode yang kita pilih adalah mode collapse. Tujuannya adalah untuk mengurangi dari jumlah vertex. Kalau sudah, kita klik apply, lalu kita klik modifier, pilih ke remesh. Di remesh ini kita pilih modenya voxel, masukkan angkanya itu sekitar 0,5 atau 0,4. Semakin besar angkanya, maka dia akan tidak semakin detail. Namun semakin kecil angkanya, maka dia akan semakin lebih detail atau menambahkan banyak vertex. Jadi bisa dilihat kalau semakin tidak detail, maka jari-jarinya semakin hilang ya. Kita coba cek smooth shadingnya. Jangan khawatir dengan bentuk geometri yang terlihat garis-garisnya seperti ini, nanti kita bisa perhalus. Dan masih tetap perlu diingat bahwa kalau kita tidak cukup puas dengan prosesnya, kita masih bisa mengulang karena masih memiliki objek yang di backup tadi ya. Jika sudah puas dengan posisinya, kita tambahkan satu workspace baru yaitu sculpting. Kita pindah ke mode sculpting. Seperti ini, pilih tanda tambah mode sculpting. Di sini kita akan membentuk seperti tanah liat ya. Kita pindah ke mode sculpt. Di sebelah kiri ada panel tool atau brush. Kalian bisa coba ya brush ini kira-kira efeknya apa, brush itu kira-kira efeknya apa. Untuk shortcutnya radius itu menggunakan F, untuk strength itu shift F. Kalau tanda minus berarti dia kebalikannya ya, subtract atau jadi cekung ya, atau dekok seperti ini. Kalau tandanya positif, dia jadi cembung keluar. Ketika menggunakan yang positif tapi menggunakan kontrol, itu akan jadi cekung. Tapi ketika hanya positifnya aja akan menjadi cembung seperti ini ya, aditif yang menambahkan. Jadi untuk shortcutnya menggunakan kontrol itu adalah cembung apa adanya sesuai dengan tombol. Lalu shift, sambil menekan shift itu adalah smooth ya, atau memperhalus dari hasil sculpting seperti ini, diperhalus. Sebetulnya kita bisa pindah ke brushnya yang smooth, tapi dengan menggunakan control atau shift itu udah bisa langsung. Oke, itu pengenalan singkat untuk sculpting ya, toolsnya.
Di sini untuk berasnya kita bisa coba-coba, untuk kualitas strength juga kita bisa coba-coba, kalian bisa coba adaptasi dulu untuk workflow-nya, kalau menggunakan shift sambil di beras itu seperti apa efeknya ya, sampai sejauh apa. Coba juga ketika strength-nya atau radiusnya juga diatur-atur, tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Lalu kita bisa lakukan penyesuaian untuk ukuran atau bentuk geometrinya menggunakan brush grab seperti ini. Kita geser-geser ya, pastikan kita bekerja di layer yang sudah digabung tadi. Kita nyalakan garis pensil untuk melihat kira-kira eh, bentuk bentuk sketsanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kalian sudah hafal dengan bentuk karakternya, saya rasa sudah intuitif ya, jadi langsung tanpa melihat sketsa juga udah hafal harusnya. Di sini bisa tambahkan eh, improvisasi ya, yang mungkin di dalam sketsa prosesnya itu terlewati atau belum terfikirkan dalam proses sketsa. Kalian bisa lihat berbagai macam eh, jenis-jenis brush. Tahap pertama dari sculpting ini juga masih disebut blocking juga, karena kita masih mencari bentuk bentuk dasar ya, atau bentuk awal dari si karakternya. Jadi jangan terlalu berfokus pada satu area 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 bagian tubuhnya. Kita cari dulu bentuk secara keseluruhannya, kira-kira apakah sudah cukup proporsional atau tidak. Kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Ya, kita lakukan penyesuaian dulu. Untuk prosesnya mungkin saya percepat ya. Jadi dalam prosesnya untuk tahap sculpting awal ini tadi disebutkan kan masih proses pencarian bentuk ya, bentuk atau volume awal. Jadi ini masih betul-betul bentuk yang kasar sekali. Kita masih bisa lakukan banyak penyesuaian lagi sampai betul-betul mendapatkan bentuk yang kita inginkan sesuai dengan konsep karakternya seperti apa.
Di sini ada tahap masking, misalkan saya hendak memperpanjang area leher nih, tapi ketika masuk edit mode kan titiknya udah banyak, jadi akan sangat berat untuk dilakukan. Jadi langkah pertama adalah kita masking dulu, tekan M, kita pilih brushnya untuk masking, kita pilih area yang akan di masking dulu ya, area yang akan tidak terpengaruh, seperti ini. Jadi saya mau mengangkat lehernya ceritanya, lalu pastikan strength-nya 100 atau semua full. Setelah semua area kepalanya di masking seperti ini, kita klik mask, lalu pilih invert. Jadi sekarang area kepalanya tidak termasking, kita pilih mode yang grab, lalu kita perbesar brushnya, kita lihat di tampak samping, kita geser ke atas, seperti ini. Ini adalah fungsi dari masking, agar tidak mempengaruhi objek yang lain. Ketika sudah selesai, klik mask, lalu clear masknya. Seperti itu. Baik, demikian tutorial untuk proses blocking karakter desain tahap pertama, termasuk ke sculpting awal. Proses sculpting ini akan dilanjutkan ke dalam beberapa pertemuan mendatang. Harapannya adalah agar proses sculpting yang dilakukan ini dapat menghasilkan karakter yang baik sebagai cikal bakal untuk proses selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih.